Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi pada video pembelajaran Ayo Belajar Bersama. Kaifa halu? Nah, bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam video pembelajaran kali ini, kita akan sama-sama belajar mengenai pola asuh ala keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan nama terlebih dahulu. Nama saya Putri Alivia dengan NIM 211010168. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Negeri Datuk Karama Palu. Nah, sebelum kita masuk pada pembahasan yang intinya, saya akan terlebih dahulu menjelaskan apa sih pola asuh itu. Nah, jadi teman-teman, yang dimaksud pola asuh itu ialah pola pengasuhan antara orang tua terhadap anak, yaitu bagaimana cara orang tua tersebut memperlakukan anak-anak mereka, bagaimana mendidiknya, membimbingnya, mendisiplinkannya, serta melindungi anak-anak mereka dalam mencapai suatu proses kedewasaan sehingga membentuk sebuah karakter atau sikap dengan sesuai nilai-nilai atau norma yang ada. Tentunya dalam Islam, nilai-nilai tersebut harus sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Selanjutnya kita akan masuk pada materi intinya. Bagaimana sih pola asuh ala keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam? Sebelum kita tahu bagaimana pola asuh Nabi Ibrahim alaihissalam, kita terlebih dahulu harus mengenal siapa sih Nabi Ibrahim alaihissalam itu. Jadi, Nabi Ibrahim alaihissalam adalah salah satu nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan risalah ketauhidan dan mengajak manusia untuk meninggalkan segala bentuk kesyirikan, yaitu dari penyembahan berhala dan bentuk kesyirikan lainnya. Selain itu, Nabi Ibrahim alaihissalam juga merupakan bapak dari para nabi dan rasul. Beliau juga merupakan nenek moyang dari Nabi Muhammad SAW. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam penuh dengan ujian, pengorbanan, dan keajaiban yang menunjukkan keimanan dan keteguhan hatinya dalam mentaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya itu, di balik sosoknya yang istimewa dan sempurna yang merupakan nabi dan rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau juga merupakan sosok ayah yang sangat luar biasa yang mendidik anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh. Seperti yang kita tahu dalam kisahnya dalam Al-Quran, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam rela menyembelih anaknya Nabi Ismail alaihissalam, dan Nabi Ismail alaihissalam rela disembelih oleh ayahnya sendiri, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, demi mentaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sehingga dari kisah-kisah perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam, dari keteguhan hatinya dalam mentaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan diri Nabi Ibrahim alaihissalam teladan yang baik, yaitu uswatun hasanah, yaitu dalam Al-Quran surah Al-Mumtahanah ayat 4. Nah, bagaimana pola asuh dari keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam? Yang pertama yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya selalu melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam pengasuhan. Bahkan sebelum anak itu lahir, Nabi Ibrahim alaihissalam sudah melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan benar-benar melakukan perencanaan, yaitu dengan berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memiliki anak-anak yang soleh, yaitu dalam Al-Quran surah As-Saffat ayat 100 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Rabbi habli minas sholihin, yang artinya, ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh. Nah, dari sini yang dapat kita pelajari ialah sebelum kita ingin memiliki anak yang soleh, hendaknya kita berdoa dengan sungguh-sungguh, yaitu melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan karunia kita anak-anak yang soleh. Yang kedua, Nabi Ibrahim alaihissalam memilih lingkungan pendidikan yang baik bagi anak-anak dan keluarganya. Nabi Ibrahim alaihissalam memilih kota Mekah yang suci dan bersih sebagai lingkungan tempat tinggal anak dan keluarganya. Beliau yakin kota Mekah akan mendukung spiritual dan mental keluarga dan anak-anaknya.
Meskipun kondisi muka pada saat itu merupakan kota yang tandus lagi kering, namun beliau tetap yakin akan campur tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mendidik anak-anaknya menjadi generasi yang soleh. Mengapa kita harus memilih lingkungan yang baik? Yaitu karena rumah merupakan madrasah pertama bagi anak dan ibu merupakan guru pertama bagi anak. Begitu pula dalam mencari sekolah dan tempat pendidikan formal bagi sang anak. Carilah pendidikan yang kondusif dalam proses pembelajarannya, yaitu menanamkan nilai-nilai Al-Quran dan As-Sunnah, sehingga terbentuklah generasi yang cerdas, mandiri, dan soleh. Yang ketiga, Nabi Ibrahim alaihissalam selalu menjadi motivator. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam merupakan motivator dalam dunia pendidikan. Beliau selalu memberikan nasihat dan ilmu-ilmu kepada anak-anaknya, serta motivasi. Bukan hanya sekedar materi, tapi beliau juga selalu mendoakan anak-anaknya. Beliau tidak ada henti-hentinya bermunajat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sungguh-sungguh untuk menjadikan anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh. Yang keempat, Nabi Ibrahim alaihissalam selalu bersifat demokratis dan komunikatif kepada keluarganya. Sikap komunikatif dan demokratis Nabi Ibrahim alaihissalam dapat kita lihat dari kisah saat penyembelihan Nabi Ismail alaihissalam, di mana Nabi Ibrahim alaihissalam diberikan perintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembelih anaknya. Lalu ia memanggil Nabi Ismail alaihissalam untuk menanyakan pendapatnya Nabi Ismail dengan panggilan Ya Bunayya, yang dalam artinya merupakan panggilan penuh kasih sayang terhadap anaknya. Itu merupakan contoh sifat komunikatif Nabi Ibrahim alaihissalam. Dari kisah ini yang dapat kita pelajari bahwa sebagai orang tua kita harus bersikap komunikatif dan demokratis terhadap anak-anaknya. Nah, itulah tadi cara penerapan pola asuh ala keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Semoga dengan mengetahuinya ilmu ini, kita dapat mempraktekannya serta mengamalkannya dalam keluarga, khususnya sebagai orang tua. Akhirul kalam, mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam video ini. Sesungguhnya yang baik datangnya dari Allah dan yang buruk datangnya dari saya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.